Hai Tribuners, kita jumpa lagi dengan saya Sunarko, pemimpin redaksi Tribun Bali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini tamu kita istimewa, yaitu Bapak Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Selamat datang Pak Dr. Dadang Hermawan di Tribun Bali, Pak. Terima kasih Pak Narko. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik saja, sehat-sehat Pak ya? Sehat. Lancar-lancar segala urusan. Lancar, alhamdulillah. Tribuners, kali ini dengan Pak Dadang sebagai Rektor Institut Teknologi Bisnis atau ITB Stikom Bali, kita akan bicara tentang satu program dari Stikom Bali. Yang ini setelah kita baca, ini adalah program yang boleh dikata ini sesuatu ini, sebuah terobosan ini. Tapi apa program itu? Bahkan sebetulnya nggak cuma untuk warga Stikom Bali, bahkan ini sebenarnya untuk Indonesia. Tapi nanti Pak Dadang akan menjelaskan, kita akan tanya ke beliau. Pak Dadang. Iya Pak Narko. Kami baca Pak Dadang, kami sedikit ikuti gitu bahwa ada program dari Stikom Bali yang disebut sebagai kuliah sambil magang. Online di Singapura. Nah ini sesuatu, kalau kuliah online udah sejak pandemi banyak Pak ya. Tapi ini kuliah sambil magang online dan di belakangnya itu ada di Singapura. Magang online Singapura. Nah itu kira-kira apa Pak ini? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Pak Sunarko dan selamat siang dan selamat pagi para Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Kami ini dari ITB Stikom Bali mulai awal didirikan selalu berkeinginan untuk bagaimana supaya alumni itu cepat tersalur, bagaimana supaya alumni itu cepat bekerja, cepat berwira swasta. Dan karena kita yakin bahwa kesuksesan suatu perguruan tinggi itu adalah kesuksesan alumninya. Nah, makanya kami ini sekarang ini mempunyai namanya unit pemagangan, unit penyaluran kerja, kemudian inkubator bisnis. Nah, jadi dari sejak awal berdiri, bagaimana kita memfasilitasi alumni itu, jadi bukan hanya dibekali dengan akademik atau mata kuliah yang ada di ITB Stikom Bali, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan pihak luar, ya termasuk juga dengan Bapak di sini, dengan Tribun Bali, ya selalu kita menjaga hubungan, menjaga komunikasi, ya kalau misalnya perlu Bapak tenaga di bidang IT, hubungi kami dan sebagainya. Nah kebetulan karena begitu ada email masuk dari pihak Singapura, dalam hal ini namanya Litan Academy. Academy, Pak. Ya, Litan Academy. Kemudian kami searching tuh profilnya mereka. Ya kan kita tidak boleh sembarangan nanti kerjasama itu, harus lihat-lihat dulu. Nah setelah yakin bahwa itu adalah kredibel, ya dapat dipercaya dan berpengalaman oleh tim, direkomendasikan, oke Pak lanjut bisa kerjasama. Nah ternyata memang kerjasama ini menarik. Jadi Litan Academy itu semacamnya agen dan juga lembaga pelatihan di Singapura yang bekerja sama dengan ribuan perusahaan di Singapura, ya baik cabang dari Amerika, cabang dari Eropa, ataupun juga perusahaan di Singapura sendiri yang backgroundnya IT, perusahaan IT atau juga perusahaan biasa non IT tapi memakai fasilitas IT, ya. Nah itu 2000-an tuh yang mereka kerjasama. Nah kemudian mengajak kita bahwa Pak Dadang ini ada program yang namanya magang online di Singapura. Ya. Saya pikir dan itu pada saat pandemi itu dilakukan, ya masih suasana pandemi, kira-kira setahun lalu. Kemudian singkat cerita kita mengadakan MOU dan sebagainya. Nah mulailah ada dibuka. Nah bagaimana programnya itu adalah mereka itu adalah kuliah dulu 1 tahun di Stikom Bali atau di ITB Stikom Bali. Tetapi pada saat kuliah itu, ya yang ngajar itu atau dosen itu dari pihak mereka. Dari pihak Litan. Ya dari pihak Litan. Nah saya lihat karena sudah berlangsung ada yang dari Singapura, ada yang dari India, ada yang dari Malaysia, dari Thailand, bahkan juga ada yang dari Eropa. Nah kemudian dosen-dosen kita itu sebagai pendamping. Ya, sebagai pendamping atau ya pengamat dan sebagainya gitu. Nah, supaya juga dosen kita tidak kehilangan jam ngajarnya kan gitu. Nah,
Kemudian di tahun pertama itu kuliah selama kurang lebih 2000 jam, ya. Kemudian setelah itu menjelang tahun pertama berakhir, kira-kira mungkin bulan 10 atau bulan 11, maka anak-anak itu segera disalurkan magang oleh pihak Litan Singapura itu. Ya. Dan jangan khawatir, Pak, bagaimana kalau tidak lulus? Itu penyaluran itu sampai 6 kali pihak Litan lakukan. Jadi kalau tidak lulus di sini ke sana, tidak lulus pokoknya sampai 6 kali. Nah, kemudian setelah itu magang, ya, tahun kedua, ketiga, keempat magang. Nah, sambil kuliah lagi di sore harinya atau Sabtu minggunya atau malam harinya, ya, di ITB kembali. Nah, tadi di kuliah tahun pertama itu kurang lebih 2000 jam, Pak Narko, 2000 jam. Kenapa? Karena itu langsung di-push mata kuliah yang berkaitan dengan bidang kerjanya. Ada 3 program atau 3 bidang, yaitu digital business, kemudian sistem administration, kemudian juga software engineering. Jadi ada 3 bidang itu, dan kebetulan 3 bidang ini sesuai dengan program studi yang ada di ITB kembali. Jadi pas banget itu, ya. Jadi pas banget. Nah, setelah itu baru disalurkan magang, kemudian yang 2000 jam itu setelah kami godok dengan tim akademik, tim kurikulum, itu bisa dikonversi atau disetarakan dengan 60 SKS. 60 SKS, ya, perkuliahan, Pak, ya. Perkuliahan gitu. Kemudian setelah itu, magang sambil kuliah lagi sampai tahun ketiga. Jadi selama 4 tahun itu setahun kuliah, kemudian 3 tahun berikutnya adalah magang 3 tahun plus kuliah yang sisanya di TBC kembali. Kira-kira itu pelaksanaannya. Ya. Nah, jadi ini adalah kerjasama, saya sedikit garis bawahi, Pak, beberapa poin ini. Jadi kerjasama antara ITB Kembali dengan pihak Litan Singapura, betul. Sebagai agensi, tapi juga semacam lembaga pelatihan untuk tenaga kerja siap pakai gitu. Iya, iya. Dan mereka juga sudah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan di Singapura. Ya. Punya akreditasi, punya jaringan dengan kementerian setempat dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, Pak. Nah, jadi ini nanti tahun pertama, saya ulangi, Pak, ya. Tahun pertama itu mahasiswa Stikom yang mendaftar atau mengikuti program ini selama 1 tahun itu akan langsung berhubungan dengan Litan, pihak Litan itu. Nanti ada masa magang tahun pertama itu selama 2000 jam. Itu bukan magang, pelatihannya. Pelatihan atau kuliahnya. Kuliahnya 2000 jam, betul. Dan itu setara dengan 60 SKS. Ya, gitu. kira-kira. Jadi ini bukan terus pelatihan terus kemudian hilang ininya waktu kuliahnya, kan enggak, Pak. Jadi itu dikonversi sebagai waktu kuliah. Kan sekarang sudah ada namanya di Kemendikbud itu RPL, Recognize Prior Learning atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, jadi sudah ada pengalaman, kemudian juga kuliah di tempat lain, kemudian juga kerja atau magang di tempat lain. Sekarang bersyukur Kemendikbud atau Ristek Dikti ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang tidak begitu kaku gitu. Ya, nah ini begini, Pak. Jadi ini kuliah sambil magang online di Singapura. Nah, itu benefitnya bagi mahasiswa apa itu, Pak? Ya. Apa yang mereka peroleh bagi peserta yang menarik sekali ini memang yang saya mempunyai kewajiban baik secara formal sebagai rektor ITB Kembali maupun juga secara pribadi ingin menyampaikan hal ini kepada halayak karena ini program yang sangat bagus. Benefitnya tentu saja tadi pertama kan kuliahnya diberikan oleh dosen-dosen langsung internasional. Jadi dosen kita hanya mendampingi aja. Jadi kalau ada mahasiswa yang kurang paham baru konsul ke dosennya. Nah, kemudian berarti namanya internasional dalam penyampaian adalah kuliah dalam bahasa Inggris. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu dapat juga pengalaman magang di perusahaan-perusahaan yang di luar negeri, di internasional. Internasional. Ya, walaupun secara online, ya. Kemudian, nah ini yang menarik lagi. Pada saat magang itu mereka mendapatkan uang saku atau honor, ya. Di tahun pertama magang itu uang sakunya adalah 1.500.000 per bulan. Per bulan. Ya, jadi tahun kedua itu atau tahun pertama magang itu dapat 18 juta. 18 juta ya. Per bulan 1,5 juta. Ya, tahun kedua naik 100%, Pak. Naik 100% dapat 3 juta per bulan atau 36 juta per tahun. Tahun ketiga atau tahun terakhir magang dia dapat
Rp3.750.000 per bulan atau 45 juta per bulan. Ya. Sehingga kalau di total selama 3 tahun magang itu mendapatkan 99 juta rupiah. 99 juta. Ya, selama 3 tahun magang dan 1 tahun kuliah. Jadi, nah, begitu lulus, ini kan 4 tahun juga lulus, kan magang juga selesai. Kemudian selain tadi dapat honor, benefit berikutnya apa? Mungkin saja pada saat selesai kontrak magang, performan atau kinerja si pemagang itu atau mahasiswa itu bagus, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk direkrut menjadi pegawai, ya, walaupun secara online atau juga mungkin bisa offline, kita nggak tahu, gitu ya. Dan honornya tentu saja bisa berlipat-lipat, mungkin 2-3 kali lipat dari honor terakhir yang dia terima, ya. Di Singapura kan honor segitu sangat kecil, gitu kan, karena makanya dia pemagang itu namanya, ya. Nah, jadi itu benefit yang ketiga, dapat apa? Dapat uang saku. Kemudian benefit yang keempat itu adalah dapat jaringan juga, ya, jaringan internasional kan. Jadi dia karena kemarin juga saya lihat sedang belajar tuh Pak, dosennya dari India, gitu kan. Ada temannya juga saya lihat dari Vietnam, ada dari Thailand. Nah, jadi di tahun pertama aja mereka sudah bergaul dengan orang-orang internasional, sehingga ini akan membuka wawasan daripada itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah penguasaan bahasa, ya. Berikutnya juga prakteknya lebih banyak, gitu kan. Nah, coba bisa dibandingkan si A nih, ya, masuk perguruan tinggi yang tidak ada program magangnya. Si B masuk Stikom Bali, ada program itu. Bayangkan 4 tahun kemudian setelah dia lulus, si A dan si B ini. Si A ini mungkin ya baru lulus dapat ijazah, masih nulis-nulis lamaran. Nah, masih mikir kemana gitu. Ya. Kemudian kalau ini sudah segalanya dapat, ya. Kalau ini masih mungkin, ya, kalau ini kan sudah dapat honor, bisa mungkin ke salonnya, mohon maaf, bisa sebulan sekali nih. Kalau ini boro-boro bisa ke salon untuk pikiran uang kuliah dipikirin. Nah, karena yang magang ini tadi selain dapat honor, saya lupa, juga uang kuliah tahun kedua, ketiga, keempatnya dibayarin oleh perusahaan magang di Singapura. Nah, jadi sebetulnya lebih dari. Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan, lebih Pak. dari itu. Bagaimana biaya kuliah mereka yang magang itu tadi? Jadi ya, dibayar. Jadi gini, antara kami dengan Litan itu sudah sepakat bahwa dari Singapura itu atau dari perusahaan tempat magang itu disepakati bahwa, ya, uang kuliah itu diberikan kepada lembaga atau ITB Stikom Bali. Honornya pun diberikan kepada ITB Stikom Bali. Nah, yang honornya dikasihkan kepada mahasiswanya, kemudian uang kuliahnya ditahan di ITB Stikom Bali. Jadi dibayarin sama pihak perusahaan di Singapura. Jadi hanya tahun pertama aja memang yang bayarnya. Tahun kedua, ketiga, keempat udah full beasiswa atau dibayarin sama perusahaan pemagang Singapura, dan juga dapat honor di tahun 2, ketiga, keempat. Jadi itu kira-kira. Jadi setelah tahun pertama sampai berikutnya sampai selesai tahun ketiga itu ibaratnya udah 0 rupiah lah. 0 rupiah. Biaya kuliahnya, bahkan malah dia ada masih dapat uang saku. Uang masuk. Ya. Nah, ini untuk pendaftarannya bagaimana, Pak? Ya, jadi mereka itu buka, kalau di luar negeri kan kadang-kadang perguruan tinggi aja buka 2 atau 3 kali intake, gitu kan. Nah, kalau di Singapura ini perusahaan ini atau Litan Academy ini buka 4 kali intake, Pak. 4 kali intake. Nah, jadi kemarin misalnya yang intake batch pertama intake di bulan November, Pak. November itu saya tawarkan untuk mahasiswa lama dan mahasiswa baru. November 2021 kemarin. Sudah ada 100 orang, Pak, yang sedang berjalan. Yang mendaftar atau yang sudah berjalan. Batch pertama sudah. Sekarang berarti udah 7 bulan nih, mau Juni ini udah mau 7 bulan nih Juni ini. Jadi udah berlangsung. Dan yang lebih menggembirakan lagi, dari 100 orang itu saya dapat info dari pihak Singapura atau Litan Academy, Pak Dadang, ini sudah ada 30 orang yang siap dimagangkan. Padahal baru 7 bulan, padahal teorinya kan setahun nih. Setahun ya, karena evaluasi ya. Ya, karena mahasiswa kita mungkin pintar-pintar, kemudian segalanya bagus dan sebagainya, sehingga pihak Singapura atau perusahaan Singapura sudah melihat ada 30 orang yang akan segera dimagangkan, gitu. Nah, kemudian intake yang kedua itu adalah bulan Maret, Pak. Maret. Nah, kemudian karena bulan Maret, bulan Maret saya tawarkan ke mahasiswa lama dan juga mahasiswa baru yang sudah lulus tahun 2021. Nah, karena lulusan tahun 2022 kan belum mungkin, ya. Jadi tahun 2021 sudah daftar, dan juga ada 100 lagi, Pak. 100 orang lagi, ya, dicampur dengan grup diambil, ya, Pak, sudah diambil lagi. Nah,
Inti ketiga yaitu nanti bulan Juni ini, akhir Juni ini. Inti ketiga bulan Juni ini bagi para mahasiswa, mahasiswa baru plus juga yang sudah lulus SMA. Kan sekarang ini pas lulus ini. Ya, benar. Nah, pas lulusan sehingga anak-anak yang mau masuk ke ITB Stikom Bali, karena memang syaratnya magang online ini harus mahasiswa ITB Stikom Bali, tidak boleh mahasiswa lain. Ya. Ya, jadi yang baru lulus kemarin, walaupun misalnya belum punya ijazah, tapi kalau nggak salah hari ini atau besok diumumkan sudah bisa mendaftar, sudah bisa mendaftar dan langsung akhir bulannya langsung program tadi pelatihan dilakukan oleh pihak Singapura itu. Ya. Nah, kemudian intake berikutnya tadi kan November, Juni, kemudian Februari atau Maret, kemudian Juni dan Agustus nanti terakhir. Agustus ada lagi intake. Jadi setahun 4 kali. Nah, jadi bagi yang tidak keburu Juni bisa nanti bulan Agustus gitu. Nah, jadi ini saya kira hal yang sangat memberikan peluang yang sangat bagus kepada anak-anak SMA, SMK khususnya, dan juga yang sudah kuliah juga silakan kalau mau ngulang lagi, karena juga di kami banyak yang sudah lulus S1 ngulang lagi di Stikom, Pak. Ya kayak kemarin ada wisuda itu dokter malah. Mohon maaf nih para dokter. Dokter karena ingin mendalami IT, dia kuliah lagi di Stikom. Sehingga kemarin waktu wisuda kemarin ada seorang dokter yang ngambil kuliah dan lulus menjadi Eskom, sarjana komputer gitu. Jadi ini bisa langsung mengikuti pelatihan itu sejak masuk mendaftar ke ITB Stikom, Pak ya. Ya, artinya betul. Lulusan SMK pun juga bisa. Jadi bahkan yang sudah lulus juga masih kalau ada peluang ya. Kalau mau masih ada peluang daripada dia tidak punya kerjaan. Ya, daripada masih nyari kerja kemana. Iya, betul. Nah, kalau untuk mereka yang ingin, Pak, ikut program ini, jadi kuliah sambil magang online, tapi terkendala biaya untuk masuk ke ITB Stikom, bagaimana, Pak? Ya, inilah jadi Stikom ini selalu mencari solusi, mencari way out bagi orang yang terkendala dengan masalah biaya itu. Nah, kebetulan ya atas persetujuan yayasan kami ini juga sudah mempunyai satu bank BPR, namanya lembaga perbankan ya. Lembaga perbankan. Namanya Bank Fajar atau BPR Fajar, tapi kami singkat Bank Fajar aja. Nah, kebetulan ini yang bisa membiayai. Tadi kan biaya tahun pertama itu kira-kira sekitar 20 juta. 20 juta ya. Tahun pertama dan setahun saja, Pak. Kemudian bisa dibantu oleh Bank Fajar dengan jaminan Stikom Bali. Jadi tidak perlu pakai jaminan sertifikat, tidak perlu pakai jaminan BPKB. Jadi cukup jaminannya Stikom Bali dan komitmen daripada mahasiswa dan orang tuanya. Karena pada saat pinjam itu orang tuanya harus tahu. Ya. Nah, kemudian katakanlah dikasih pinjaman oleh Bank Fajar itu sehingga selesai masalah biaya tahun pertama ini. Nah, jadi pinjamannya itu sebesar biaya tahun pertama betul, berkuliah, Pak ya? Iya. Nah, karena tahun pertama ini belum bisa membayar, katakanlah kan belum dapat belum dapat honor tadi, uang saku. Nah, mungkin ada kira-kira oleh Bank Fajar ini dibikin ditambah 3 juta untuk cicilan tahun, atau juga Stikom yang bayarin dulu untuk tahun pertamanya, bisa juga itu, ya. Jadi ada dua opsi, bisa Bank Fajar yang dinaikin plafonnya katakanlah jadi 23 juta atau tetap 20 juta tapi Stikom yang bayarin dulu. Nanti diperhitungkan di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kira-kira mungkin dengan ditambah istilahnya bunga atau margin itu kira-kira mungkin sampai 5 juta lah. Jadi 20 tambah 5, 25 juta. Tadi nerima 99 juta. Masih laba lah, masih untung, masih masuk lah. Masih gitu. Ada margin lebih. Iya, masih ada margin lebih dan masih jauh lah. Dan yang lebih penting lagi bukan masalah uangnya, Pak. Ya. Masalah mindset, masalah wawasan, masalah jaringan, networking, dan juga tentu masalah bahasa Inggris. Ya. Jadi nanti kalau sudah keluar dari program itu, ya saya yakin bahwa bahasa Inggrisnya pasti aduhai lah. Sudah siap pakai lah. Iya, sudah siap pakai karena kan kuliahnya bahasa Inggris. Ya, perusahaan-perusahaan IT internasional ya. Betul. Nanti magangnya juga bahasa Inggris. Bahkan misalnya dia udah katakanlah udah pingin pindah dari perusahaan yang merekrut dia saat dia magang itu, peluangnya masih cukup besar di luar negeri lah. Betul. Ini kan alumni kami banyak juga yang di luar negeri, ada yang saya lihat di Jepang ada, di Jerman jelas ada, di Belanda ada,
Dan yang terakhir yang saya tahu itu banyak alumni kita di Australia ternyata, ya. Karena mungkin ya Australia barangkali dekat dari Bali, ya, kan terlalu jauh, ya. Dan ya karena dia alumni Stikom ternyata banyak perusahaan di Australia yang mengetes dia tanpa harus memakai sertifikat TOEFL, sertifikat IELTS. Jadi melihat ijazah Stikom Bali kan dua bahasa, Pak. Yang ada dua bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Mungkin bilingual, Pak, ya? Ya, betul, bilingual. Jadi melihat itu, udah kamu nggak usah itu. Dan mereka memakai visa work and holiday, sudah bisa pergi di kerja dan pergi di Australia. Nah, jadi pertama itu pendaftaran kalau misalnya katakanlah lulusan SMK atau SMA, dia punya tekad kuat untuk kuliah sambil kerja dan bahkan nanti udah jelas masa depannya. Kalau kebetulan dia nggak mampu, ada dukungan dana sudah dari ada, BPR atau Bank Fajar itu tadi, Pak. Yang itu kalau di total dengan perolehan uang saku selama dia magang asal memenuhi syarat itu, dia masih dapat keuntungan, masih dapat lebih. Nah, ini Pak, persyaratannya apa ini Pak? Kalau bisa ikut terus kemudian ini untuk Bali, apa memang Stikom saja, bahkan Indonesia itu Stikom saja, atau ada juga lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Aitan Singapura? Ya, jadi pertama persyaratannya tentu saja karena ini harus menjadi mahasiswa ITB Stikom Bali, maka harus lulus SMA, lulus SMK atau madrasah aliyah atau istilahnya paket C, Pak, ya, setara paket C itu bisa. Kemudian yang kedua, memang dari segi usia itu nggak boleh lebih dari 35 tahun. Kenapa Pak dibatasin? Kan hak ajasi. Wah, kalau nggak dibatasin nanti seperti saya, seperti nenek kakek, masa mau daftar lagi kan? Gitu. Benar, seperti Pak Narko, kayaknya udah nggak bisa Pak. Udah nggak bisa, tertutup Pak. Udah tertutup. Jadi 35 tahun. Kemudian yang ketiga tentu saya mempunyai keinginan yang kuat untuk maju, karena memang ini kan program 4 tahun itu betul-betul padat itu Pak. Untuk padat hampir, coba 2000 jam. 2000 jam dibagi dalam setahun. Setahun kan 52 minggu. Jadi 2000 dibagi 50 dia kan hampir 40 jam per minggu. Ya, 40 jam pelajaran sih Pak, ya. Berarti sekitar 7 sampai 8 jam pelajaran per hari gitu kan. Jadi memang padat sekali. Kemudian yang berikutnya adalah memang itu tadi masalah keuangan harus dilunasi di awal, karena ini akan disetorkan ke pihak Singapura karena dosen-dosen dari di semester 1 dan 2 itu tahun pertama itu semua dari luar negeri, ya. Saya lihat tadi ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, dari Thailand dan sebagainya. Sehingga dan teman-temannya saya lihat juga ada dari berbagai negara. Saya melihat mereka sedang belajar online, kadang-kadang saya lihat ada yang dari Thailand, temannya itu ada dari Vietnam. Jadi pada saat belajar pun mereka sudah bergaul, berkolaborasi dengan mahasiswa dari negara lain. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada generasi muda kita, bahwa kita ini, dunia ini sudah semakin semakin datar, semakin sempit, semakin tidak ada jarak, tidak ada sekat. Gitu loh Pak. Jadi itu kemudian itu yang tadi itu, dan kita bukan hanya Bank Fajar, kita sedang berintis dengan BPR lain dan juga perbankan nasional yang sudah siap membantu secara lisan, walaupun belum belum MOU. Barusan juga dari staff saya besok ada yang ngajak bertemu dari perbankan. Kemudian juga berikutnya ini juga sudah saya laporkan secara lisan ke Dirjen Dikti Ristek, dan beliau sangat menyambut baik. Malah nanti kalau ini sudah mau magang, saya yang melepas katanya Pak Dadang. Karena ini memang sesuai dengan program mereka yang namanya MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mereka kan diharuskan keluar kampus 2 semester gitu ya. Atau di dalam kampus 3 semester, jadi keluar kampus 2 semester, dalam kampus 1 semester, sehingga total 3 semester bisa keluar prodi. Nah, nanti ini selama masa magang itu selesai dia magang, jam magang, itu kemudian dia ikuti perkuliahan gitu pada malam hari. Kuliah malam hari atau sore hari lah gitu. Jadi memang dituntut agak padat, manajemen waktunya harus bisa. Iya, betul. Dan itu sebetulnya ini menjadi sarana latihan. Kedepan ini kan memang kita ini harus produktif ya, nggak boleh leha-leha dan sebagainya. Tapi memang
produktif tapi tidak mesti di tempat tertentu, di mana saja kita produktif, benar. ya kan? Karena ini IT, iya, ada ini koneksi. Betul. Ya, yang penting koneksi. Misalnya seperti ke sini nanti sambil nunggu Pak Narko tadi saya bisa telekonferensi. Ya. Dia misalnya ke kafe gitu kan, nah, bisa juga sambil magang online, sambil belajar online kan bisa juga. Ya, apalagi misalnya mohon maaf maksudnya di desa-desa, yang penting memang ada jaringan internetnya lah ya gitu. Ada jaringan. Dan saya kira di Bali sudah hampir seluruhnya, betul. Oleh jaringan internet Bali. Jadi, nah ini Pak, saya kira ini satu kelebihan yang artinya gini, dia bisa sekolah sambil magang. Betul. Magang juga udah dapat uang saku, artinya dia dapat duit lah gitu. Dan dia bisa mengerjakannya ini di tempatnya gitu ya. Betul. Katakanlah kalau dia tinggal di desa sepanjang ada jaringan internet, dia bisa di rumahnya di desa gitu ya. Betul. Kan kalau untuk dapat penghasilan dari perusahaan luar negeri itu kan yang umum itu kan mesti kita jadi pekerja migran. Nah ini kita bisa bekerja dengan perusahaan di luar negeri tapi mengerjakannya di sini gitu Pak ya. Nah ini juga yang belum diatur mungkin ya sama peraturan regulasi dari pemerintah. Kan ini sebetulnya pemagang migran ya, tapi ada di sini gitu kan. Sebetulnya tuh sesuatu yang sangat menguntungkan. Iya, sebetulnya orang nanti kan itu devisa tuh nanti honor mereka ke sini tuh kan devisa masuk dari luar negeri. Cuman memang belum kayaknya belum terdeteksi itu berapa devisa pemagang ini. Yang sudah terdeteksi devisa pekerja migran, tapi pemagang migran belum. Gitu. Dan kalau pekerja migran yang secara fisik dia bermigrasi ke luar negeri, itu kan juga berat karena dia harus meninggalkan keluarga, tempat asalnya. Lah ini dia bisa ngerjain di tempat asalnya gitu. Bahkan dari manapun dia ingin waktu di kafe sepanjang dia fokus ngerjakan, dia bisa. Wah ini luar biasa. Ya, jadi ini mudah-mudahan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya merasa berdosa kalau ini tidak disebarluaskan, gitu kan? Gitu. Karena itu yang saya bilang tadi sampai dengan sebelum bulan Mei kemarin saya ketemu terakhir dengan Litan itu di Bandung ya, karena perwakilannya ada di Jakarta, ada di Bandung. Pak Dadang ini sampai dengan saya masih unlimited kuotanya, jadi silakan sebanyak-banyaknya, tapi memang bersaing dengan dari Vietnam, dari Thailand dan sebagainya gitu. Dan untuk Indonesia baru ITB Stikom yang? Ya betul, jadi Indonesia ini baru ITB Stikom Bali, tetapi karena ITB Stikom Bali sudah mempunyai nama lah gitu ya. Nama dan mempunyai sister company atau sister perguruan tinggi, yaitu STT Bandung di Bandung, dan juga Politeknik Nasional dan juga Politeknik Ganesha Guru, sehingga ini dijalankan juga oleh keempat perguruan tinggi tadi. Jadi selain ITB Stikom Bali, satu jaringan. ITB Stikom Betul, Bali, ya. ITB Stikom Bali, kemudian Politeknik Nasional, Politeknik Ganesha Guru yang ada di Bali, dan satu lagi Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang ada di Bandung. Jadi baru 4 perguruan tinggi. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan mengadopsi program ini, dan saya akan bersedia untuk mengkonekkan kesempatan ini karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama ya masyarakat yang ingin kuliah tapi terkendala masalah keuangan. Inilah solusinya. Benar. Dan ini bukan hanya beasiswa. Ya. Kalau beasiswa kan hanya memberikan beasiswa untuk biaya pendidikan. Untuk biaya pendidikan. Setelah lulus mereka nggak tahu, pengalaman juga nggak tahu, kan gitu. Magang mau di mana nggak tahu. Uang saku nggak dapat juga gitu kan. Uang saku nggak dapat juga gitu. Ya ini dapat segalanya. Jadi bukan hanya beasiswa, istilahnya bukan hanya memberi ikan, tapi juga ini memberi kail. Karena mereka setelah lulus nanti pengalamannya udah luar biasa. Ya ini mungkin juga berkah dari kemajuan teknologi Pak. Ya kira-kira itulah, betul. Artinya memungkinkan sekali pekerjaan itu dilakukan di mana saja. Betul. Tinggal sekarang punya tekad dan bagaimana kompetensinya diasah. Iya. Ya, dan sekarang kan sudah banyak Pak, termasuk alumni kami juga sudah banyak yang bekerja di luar negeri, tapi tetap tinggal di Indonesia, tetap tinggal di Bali, tetap tinggal di rumah orang tuanya, tetap tinggal di kos-kosannya gitu ya. Tapi mereka ya sebulan sekali dapat kiriman uang dari luar negeri, kan luar biasa itu. Memang tantangannya itu mantengin komputer itu. Iya, itu aja. Makanya itu yang ya kan itu bisa bisa di manage, ya dikelola waktunya, karena pada saat ngajar pun kan tidak terus-terusan, pasti ada jedanya, pasti ada mungkin diskusinya offline, dan pada saat magang pun ya tidak bekerja seperti biasa, paling mungkin dikasih project gitu kan, kasih job ini kerjakan segini sekian lama, jadi tidak mesti di depan komputer terus-terusan juga. Tapi ya
apa ya, masih mending lah Pak, Iya. ada nilai tambah. Betul. Ketimbang terus mantengin layar tapi layar HP. Ya, udah nggak dapat apa-apa, Iya, ngabisin pulsa iya, itu Pak. betul. Malah bisa ganggu penglihatan ya. gitu. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya melalui Pak Narko atau Tribun Bali, ya, Tribun Bali. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan saya berharap ini banyak nih, semakin banyak kan kita ini APK-nya atau angka partisipasi kasar masyarakat yang kuliah itu baru sekitar ya kurang dari 40%. Ya. Jadi 60% tidak melanjutkan kuliah. Terutama alasannya karena masalah keuangan. Ini adalah salah satu solusi yang paling bagus. Ya, bukan hanya bisa menyelesaikan masalah keuangan, tapi malah dapat uang. Menjanjikan masa depan. Ya, jadi bukan masa depan. Bagaimana bisa kuliah, ya dukungan dananya seperti apa. Ya. Kadang kan orang, iya ada dukungan dana untuk kuliah, tapi setelah lulus nanti bagaimana? Iya, betul. Ini ada jaminan setelah lulus. Jaminan, gitu. Ya, sepanjang ya tinggal si mahasiswanya, si peserta itu bagaimana tekad dan mengasah dirinya. Betul. Ya. Nah, ini menarik Pak. Jadi apa ya, cukup jelas ini sebetulnya. Jadi apa ya, tinggal, nah ini Pak, itu tadi kan sudah batch atau gelombang yang kesekian. Ya. Untuk batch Juni ini penutupannya tanggal berapa Pak? Sampai pertengahan Juni ini. Sampai pertengahan Juni Pak. Juni. Jadi yang daftar ke Stikom itu ada yang mau milih, ada yang enggak gitu. Mungkin ada yang lihat-lihat dulu gitu. Yang enggak ini yang lihat-lihat dulu. Yang istilahnya tidak bisa memutuskan dalam waktu cepat gitu kan. Atau mungkin konsultasi dengan orang tuanya dulu, konsultasi dengan keluarganya dulu, ya silakan. Nah, yang mau langsung bisa langsung nanti ke batch Juni ini, gitu. Batch Juni, karena nanti kan kita tiap tahun buka 4 kali, jadi ada juga yang sudah lama kuliah di baru tingkat 2 masuk ke sini, gitu. Kemudian 1 semester masuk ke sini, tidak apa-apa juga itu. Jadi kita kasih kesempatan. Cuman memang kan lebih cepat lebih baik gitu. Ikan apa? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Karena makin cepat kan makin dapat itu ya kerjaannya gitu ya. Gitu. Nah, untuk dapat informasi ini bisa diakses di websitenya ITB Stikom Bali atau langsung datang ke ITB Stikom Bali? Ya sekarang kan zaman online Pak Narko. Jadi ke apa namanya akses namanya siap siap.stikom.minbali.ac.id. Nah itu untuk daftar dulu ke jadi mahasiswa. Karena syaratnya kan harus mahasiswa dulu. Setelah daftar ada registrasinya berapa gitu, baru dapat NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, jadi resmi sebagai mahasiswa. Setelah dapat NIM baru daftar lagi ke siap magang itu. Siap magang MAGANG siapmagang.stikom.minbali.ac.id. Jadi setelah jadi mahasiswa baru dapat daftar ke program magang online ini gitu. Gitu. Jadi semua serba online. Sudah serba online tidak perlu datang ke kampus ya, pembayarannya pun tinggal dari HP juga bisa. Bisa juga di minimarket yang ada di seluruh Indonesia ini. Atau juga transfer bank pakai ATM dan sebagainya udah bisa. Jadi dan itu lagi untuk batch yang akan dibuka Juni ini. Udah batch 3 nih. Batch 3 ya. Batch 3. Itu juga nggak dibatasi juga Pak, berapa banyak orangnya? Ya, sampai dengan pertengahan bulan ini. Sampai kita lihat dulu sampai pertengahan bulan ini. Nah, tapi nanti memang ada seleksinya. Seleksinya hanya di masalah motivasi aja, Pak. Motivasi. Ya, bahasa Inggris kan bisa dipelajari, kemudian teknologi informasi juga bisa dipelajari. Apalagi kan teknologi informasi ini kebanyakan masalah yang bisa dipraktekkan sendiri, bisa dicoba-coba sendiri gitu kan. Tidak banyak teori yang tidak ada prakteknya. Jadi sambil praktek, sambil belajar, bisa sambil jalan gitu. Tidak terlalu masalah. Baik Pak Dadang, jadi ini udah cukup jelas ini. Jadi sekali lagi Tribuners, jadi ini adalah tentang kuliah sambil magang di Singapura. Jadi kuliah, magang, dan bahkan nanti ketika lulus ada jaminan pekerjaan, udah jelas. Selama proses magang juga dapat uang saku. Ini memang luar biasa. Saya kira ini juga perlu perlu diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dan betapa nanti tertolong pemerintah ini jika penciptaan lapangan kerja kan jadi udah begitu kelasnya udah bukan kelas domestik ya, kelas internasional. Baik Pak Dadang, jadi saya kira pembicaraan ini cukup terang Pak. Saya nggak simpulkan lagi. Tinggal nanti Tribuners yang berminat atau tertarik, tentu saja seperti yang disebut Pak Dadang tadi,
mendaftar dulu sebagai mahasiswa ITB Stikom Bali, bisa lewat website yang tadi disebutin, nanti akan kita cantumin ya di tayangan kita, websitenya itu, prosesnya diikuti, udah itu saja. Saya kira gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dadang atas terima kasih Pak Sunarko. Bincang Tribun Bali kali ini. Sama-sama. Mudah-mudahan yang kita bicarakan manfaat Pak. Saya Ya. kira banyak manfaatnya, banyak dagingnya ini. Demikian Tribuners, Bincang Tribun Bali kali ini dengan narasumber Bapak Dr. Dadang Hermawan, Rektor Institut Teknologi Bisnis Stikom Bali. Sampai jumpa di acara Bincang Tribun Bali berikutnya.